Selamat datang di channel Dekan Baitul Muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita selalu menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, antara lain iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir pada syiar hari ini untuk sama-sama melakukan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikutnya. Moga-moga yang kita pada hari siang ini adalah sebagai pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para jemaah Masjid Baitul Muminin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan, yaitu kami mengundang para jemaah untuk bisa menghadiri kajian subuh, yaitu pada Ahad tanggal 5 April pada sholat subuh sampai dengan selesai dengan narasumber Kiai Haji Sholihuddin Hamid MAG. Pada hari Minggu atau Ahad ya, semoga para jemaah selalu diberi kesehatan sehingga bisa menghadiri talim yang saya sebutkan tadi. Ini ada infak dari Bapak Haji Joko Minto untuk Jumat Berkah sebesar 1 juta rupiah, dari Ibu Estetika Mulia Akbar sebesar 500.000 rupiah, dari hamba Allah berjumlah 560.000 rupiah. Marilah kita bacakan suratul Al-Fatihah, wabil khususan para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk kemakmuran Masjid Baitul Muminin. Semoga Allah memberi pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah kulli amal syurika syuhidina Muhammadin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk imam atau khatib dan imam pada siang ini yaitu Al-Ustaz Didi Firdaus dengan tema yaitu golongan orang yang rugi di akhir, golongan yaitu yang baru di akhirat. Demikianlah umat dari kami paling itu sholat Jumat ini dengan tertib dan khusyuk kepada para jamaah yang telah hadir lebih dahulu. Kami mohon maju berkah untuk mengisi slot-slot di depan yang masih kosong agar memudahkan para jamaah yang datang belakangan, dan demi mubahir pun kami mohon diartikan terlebih dahulu. Demikian kurang dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلامة الإنسان بحفظ اللسان. Al-hadis. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama senantiasa menjadikan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang ucapan alhamdulillah rabbil alamin atas segala karunia nikmat yang begitu banyak yang Allah telah anugerahkan kepada kita semua. Begitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat rohani dan jasmani kita. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut di hari yang mulia ini kita semua masih bisa berkumpul di tempat yang suci, di masjid yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan salah satu daripada perintahnya, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah sholat Jumat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita keluar dari tempat yang suci ini terkecuali dosa-dosa kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berbingkai salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masyarakat hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin, insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib melanjutkan materi khutbah yang singkat pada kesempatan ini, terlebih dahulu khatib berwasiat terkhusus bagi diri khatib pribadi dan keluarga, umumnya bagi para jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, hendaklah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan dengan semampu kita, dengan semaksimal mungkin. Dan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita hindari, kita jauhi dengan sekuat tenaga kita, sehingga kita hidup di dunia ini mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, terlebih keselamatan dan kebahagiaan nanti di akhirat. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inti dari takwa adalah menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, di masjid, di tempat kerja, dan di tempat yang lainnya, hendaklah hati kita hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan takutnya kita terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan mendapatkan keselamatan. Tapi ketika hati kita tidak dihadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang tidak mungkin, segala macam maksiat kita akan kerjakan dan akan kita ulangi dan ulangi terus. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan iman dan Islam kita, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah yang singkat di kesempatan ini adalah golongan orang-orang yang bangkrut ketika nanti di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu waktu pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabatku, apakah engkau tahu apa yang dimaksud dengan muflis? Apa yang dimaksud dengan bangkrut? Qalu, maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Yang dimaksud bangkrut itu menurut versi kami wahai Rasulullah adalah ketika seseorang sudah tidak mempunyai dirham, tidak mempunyai uang, dan juga tidak mempunyai harta benda, aset semua habis, ludes, maka itulah bangkrut menurut versi kami wahai Rasulullah. Yang tadinya hidupnya serba kecukupan, tapi dengan satu dan lain hal, semua harta bendanya habis, bahkan yang tersisa adalah hutang. Maka orang yang tersebut menurut kami itulah orang-orang yang bangkrut. Tentu jawaban dari para sahabat ini tidak salah. Akan tetapi yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mereka yang bangkrut di dunia. Kalaulah mereka bangkrut di dunia, mungkin suatu saat nanti mereka bisa bangkit kembali, bisa meraih harta kekayaan yang hilang dengan jerih payah yang dilakukannya. Tapi Rasulullah SAW berkata, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut
dari golongan umatku nanti di akhirat adalah mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala bisolatin dengan pahala salatnya yang banyak, baik itu salat wajib maupun salat sunnah tarawihnya, salat sunnah duhanya, tahajud, witir dan lain sebagainya. Pahalanya begitu banyak dari hasil salat itu sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wasiyamin, dan juga dia datang menghadap Allah dengan begitu banyak pahala daripada puasanya, baik puasa wajib di bulan suci Ramadannya, puasa sunnah Syawalnya, Senin Kamis, Ayyamul Bidnya, puasa Daud dan lain sebagainya. Wa zakatin, dan dia juga menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak pahala dari zakat, infak dan sedekahnya, baik sedekah wajib maupun sunnahnya. Begitu banyak pahala yang dia peroleh dari ibadah-ibadah yang pernah dilakukannya sewaktu di dunia. Akan tetapi sayang beribu sayang, ya'ti qad syatamahaja, bersama dia juga datang orang-orang yang dulu sewaktu di dunia qad syatamahaja, pernah dia caci maki, pernah dia lukai hatinya. Wa qadhafa hadza, dan dulu sewaktu di dunia dia pernah memfitnah orang lain tanpa bukti. Wa akala mal hadza, dan dia juga pernah memakan harta orang lain, baik dengan cara dipaksa maupun dengan cara yang lainnya yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Berhutang tanpa sempat dibayar, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasataka dama hadza, dan dia dulu sewaktu di dunia pernah menumpahkan darah orang lain, pernah membunuh orang lain tanpa hak. Wa daraba hadza, dan dia juga pernah memukul orang lain. Orang-orang tersebut datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, memohon keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, aku tidak ridha orang yang menghadapmu membawa pahala salat, membawa pahala puasa, zakat, infak dan sedekah, dimasukkan ke dalam surgamu. Saat ini kami menghadapmu ya Rabb, menuntut keadilan agar urusan kami yang sewaktu di dunia belum sempat terselesaikan, maka aku memohon keadilan kepadamu. Ketika mereka menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua bentuk kebaikan yang pernah dilakukannya sewaktu di dunia diberikan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya, kepada orang-orang yang pernah dia bunuhnya, kepada orang-orang yang pernah dia fitnahnya dan lain sebagainya. Fa in faniyat hasanatuhu, maka jikalau kebaikannya itu sudah habis, dibagikan kepada orang-orang yang dulu dia aniaya, dia zalimi sewaktu di dunia, kebaikannya sudah habis dibagikan kepada mereka. Ukhidha min khatayahum, maka Allah akan ambil keburukan-keburukan mereka, orang-orang yang sewaktu di dunia pernah dia zaliminya, kemudian diberikanlah kepada orang tersebut yang awalnya disebut dengan orang saleh, orang yang banyak amalnya. Maka ketika kebaikannya sudah habis,
kemudian keburukan-keburukan orang yang pernah dia zalimi sewaktu di dunia diberikan kepadanya, yang tersisa adalah dosa limpahan daripada orang-orang yang pernah dia zalimi sewaktu di dunia. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tersebutlah yang dikatakan orang yang bangkrut di akhirat. Ketika kita bangkrut di dunia, mungkin kita masih bisa berikhtiar untuk bisa kembali. Tapi ketika di akhirat, sudah tidak ada waktu lagi untuk kita memperbaiki diri kita. Maka ketika keburukan yang dia pikul itu sangat banyak, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa turiha finnar, maka orang tersebut yang berawal amal solehnya banyak dilemparkanlah ke dalam jurang api neraka. Nauzubillah, semua nauzubillah min dzalik. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salamatul insan bihifzi lisan, selamatnya manusia dengan menjaga lisannya, dengan menjaga ucapannya. Maka mumpung Allah berikan kesempatan kepada kita umur yang panjang, kita ingat-ingat kembali, kita renungi kembali apa selama ini kita mempunyai hutang yang belum sempat terselesaikan, baik kepada saudara kita, pada teman-teman kerja kita dan sebagainya. Sekecil apapun hutang tersebut, jangan sampai hutang tersebut kebawa mati, karena sesungguhnya hutang tersebut tidak akan hilang dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita merasa senang ketika orang yang pernah kita hutangi tersebut tidak lagi menagih kepada kita, maka hutang tersebut beralih urusannya menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي قدر علينا بالجماعة بهذه الساعة وفي النهار المباركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بالملائكة وأيد بالمؤمنين من عباده، وقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات
وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم احينا بحياة العلماء ومسنا بموت الشهداء واخسرنا يوم القيامة بزمرة الأولياء ودخلنا الجنة مع الأنبياء والصلاة والسلام. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء المختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قلبي